Malam itu, aku diturunkan di jalanan gelap tanpa lampu oleh suamiku. Suami yang selama ini kubela dan kubanggakan. Katanya dia lelah. Katanya aku merepotkan. Lalu mobilnya pergi, meninggalkan suara mesin menjauh dari hidupku. Aku pikir malam itu akhir hidupku. Sampai tiba-tiba seorang pria buta muncul membawa tongkat. Ia menawarkan bantuan dengan suara tenang, seolah sudah menungguku di sana. Namun aku tidak tahu, pria itu bukan orang sembarangan. Dan pertemuan di pinggir jalan sunyi itu ternyata menjadi awal dari kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Sebelum mulai, tulis kota kalian di komentar, biar kita tahu dari mana saja yang sedang menyaksikan cerita ini. Siap? Mari mulai perjalanan ini. Angin malam menusuk kulit seperti sedang mengingatkanku bahwa dunia tidak selalu memeluk dengan hangat. Jalanan itu sepi, tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Hanya suara serangga dari semak-semak dan gemerisik dedaunan tertiup angin. Lampu jalan tidak menyala, membuat segala sesuatu terlihat samar-samar, seolah dunia sedang memalingkan muka dariku. Aku menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Suamiku, pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, baru saja menurunkanku begitu saja di sini, di tempat asing ini. Malam pekat, dan aku merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung. Mobilnya belum sepenuhnya menghilang dari pandangan ketika ia menoleh sebentar ke arahku. Bukan tatapan iba atau ragu. Matanya justru memancarkan kejengkelan, seperti aku hanya beban baginya. Kata-kata terakhirnya terngiang di kepalaku, menusuk telinga dan hati lebih tajam daripada dinginnya malam ini. Aku capek sama kamu. Kamu selalu bikin masalah. Pulang sendiri. Tanpa nada marah yang meledak-ledak, namun justru itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Seolah aku tidak lagi layak untuk diperhitungkan, seolah keberadaanku tidak berarti apa-apa baginya. Suara mesin mobil perlahan memudar dari kejauhan, menyisakan keheningan yang mencekam. Tanganku gemetar memegang tas kecil yang sempat kusambar sebelum pintu mobil ditutup. Aku bahkan tidak sempat membawa ponselku. Dia merebutnya lebih dulu, dengan alasan, biar kamu mikir dulu di luar sana. Sungguh ironis. Seseorang yang berjanji akan melindungiku justru meninggalkanku dalam situasi seperti ini. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas, tapi dada terasa sesak seperti diikat oleh tali yang tak terlihat. Malu, marah, takut, semuanya campur aduk di dadaku. Aku berjalan perlahan ke tepi jalan, mencari sedikit cahaya, namun hanya ada kegelapan tebal yang menyelimuti. Tidak ada warung, tidak ada rumah penduduk, tidak ada suara selain desiran angin dan detak jantungku sendiri yang terasa semakin kencang. Langkahku rasanya berat, seperti kaki ini tidak lagi kuat menopang tubuh. Air mata mulai mengalir. Awalnya perlahan lalu semakin deras. Bukan sekadar karena takut ditinggalkan di tempat sunyi seperti ini, tapi lebih karena kenyataan pahit bahwa selama ini aku memaksakan diriku percaya bahwa pernikahan kami masih punya harapan. Aku yang selalu menutup mata ketika ia mulai tak peduli. Aku yang selalu memilih diam ketika suaranya meninggi. Sayangnya, harapan itu justru menghancurkanku malam ini. Angin kembali berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Aku mengusap wajah, berusaha menghentikan tangis, namun gagal. Di tengah semua ketakutan, ada satu pertanyaan menggantung di benakku. Bagaimana bisa seseorang yang dulu memelukku erat, yang dulu menggenggam tanganku penuh cinta dan janji, berubah sedemikian kejam dan tega? Apa salahku? Atau sebenarnya selama ini aku hanya menipu diriku sendiri? Berlari dari kenyataan bahwa pernikahan kami telah lama retak? Di dadaku muncul rasa sesal. Sesal karena terlalu lama bertahan, terlalu percaya, terlalu berharap dia akan berubah. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kekuatan dari dalam, sebab dari luar tak ada siapapun yang bisa kuandalkan. Dalam hati, aku berbisik lirih. Allah, beri aku ketenangan. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku percaya Engkau tahu jalannya. Tangisku mulai mereda, bukan karena rasa sedih hilang, tetapi karena aku mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang ditinggalkan.
Malam ini adalah titik ketika aku harus menghadapi kenyataan dan memilih berdiri sendiri, bahkan kalau langkahku goyah dan hatiku rapuh. Suara dedaunan kembali bergemerisik, membuatku spontan menoleh ke arah belakang. Jantungku berdetak lebih cepat, ketakutan kembali menjalar. Tapi aku tidak bisa terus berdiri diam. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, meski tubuhku masih bergetar. Aku harus bergerak, gumamku pelan. Jika aku terus membeku di sini, aku bisa benar-benar kehilangan arah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Aku mengambil langkah kecil, satu demi satu, meski gelap masih menelan pandanganku dan setiap suara kecil terdengar mengancam. Malam itu seakan menjadi saksi bisu dari retaknya rumah tangga yang selama ini kupaksakan terlihat baik-baik saja. Namun tanpa kusadari, langkah-langkah kecil itu tengah membawaku menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum kukenal, tapi akan mengubah hidupku pelan-pelan. Karena di ujung kegelapan itu, ada seseorang yang tanpa kusadari sudah menunggu. Seseorang yang akan masuk ke dalam hidupku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai jawaban. Dan malam itu, tepat ketika rasa takut hampir menelanku sepenuhnya, terdengar suara langkah perlahan dan ketukan lembut, seolah tongkat menyentuh aspal. Namun aku belum tahu siapa itu. Yang ku tahu hanya satu, gelap tidak selamanya berarti akhir. Kadang ia datang sebelum cahaya yang lebih terang muncul. Ketukan itu, pelan, teratur, seperti ritme yang datang dari dunia lain. Suaranya begitu jelas di antara keheningan, seolah malam yang tadi membungkam tiba-tiba membuka pintunya untuk sesuatu yang tak terduga. Tongkat itu menyentuh aspal dengan bunyi yang tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Jantungku berdentum, antara lega karena mendengar tanda kehidupan dan ketakutan karena tidak tahu siapa yang akan muncul dari balik gelap ini. Aku mengusap air mata yang masih membasahi pipi. Tubuhku tegang. Kakiku refleks melangkah mundur satu langkah. Di tempat sepi seperti ini, setiap suara bisa berarti apa saja. Ancaman, bahaya, atau keselamatan. Namun hatiku, entah mengapa, memilih untuk tidak langsung lari. Bukan karena aku berani, justru karena aku terlalu lemah untuk melarikan diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dan menghadapi siapapun yang sedang mendekat. Siluet seseorang mulai tampak dalam samar cahaya bulan. Posturnya tinggi, tegap, tapi langkahnya pelan dan hati-hati, seperti ia sedang meraba dunia ini melalui suara dan udara. Tongkat kayu tipis di tangannya perlahan mengetuk aspal, seolah memastikan setiap langkahnya aman. Ketika akhirnya ia cukup dekat untuk terlihat jelas, aku hampir menahan napas. Lelaki itu memakai jaket panjang abu gelap. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, dan matanya tidak fokus. Dari cara bola matanya bergerak pelan dan tidak mengikuti arah suara, aku sadar, ia tidak bisa melihat. Ia buta. Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya tenang, dalam, tidak terburu-buru. Bukan suara yang mencurigakan atau mengancam. Justru seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan kegigilan hidup dengan ketenangan. Tapi tetap saja, aku ragu untuk langsung menjawab. Malam ini terlalu penuh luka, dan aku seolah tidak punya ruang untuk percaya pada siapapun lagi. Aku sempat ingin diam, berpura-pura tidak ada di sana. Tapi tubuhku sudah terlalu lelah menahan semuanya sendiri. Leherku serasa kaku ketika aku memaksa diriku bersuara. Saya tidak apa-apa, kataku pelan. Namun getaran pada suaraku justru membongkar segalanya. Lelaki itu menghela napas pelan, seperti mengerti bahwa jawabanku hanyalah cara untuk terlihat kuat ketika sebenarnya aku hampir runtuh. Ia mendekat sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak hormat. Tangannya menggenggam tongkat itu lebih kuat, tapi bukan dalam sikap ancaman, melainkan mencari keseimbangan. Suaramu terdengar gemetar, ucapnya lembut, dan langkahmu tadi terdengar goyah. Kamu tidak apa-apa sendirian di sini? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagai pukulan telak pada hatiku. Sendirian, kata itu menggaung dalam kepalaku, mengingatkanku pada seberapa cepat seseorang yang kucintai memilih meninggalkanku tanpa menoleh. Aku menunduk, menatap tanah meskipun ia tidak akan melihat. Aku ditinggalkan,
jawabku lirih. Suaraku pecah di akhir kalimat. Rasanya malu, tapi lebih dari itu, aku lelah menahan semuanya sendiri. Laki-laki itu mengangguk pelan, meskipun matanya kosong menatap ke tempat yang tidak bisa ia lihat. Ada orang-orang yang hanya kuat di depan ramai, tapi rapuh ketika harus bertanggung jawab atas hati yang mempercayai mereka, katanya. Kata-kata itu begitu menusuk, seolah ia tahu persis apa yang baru saja kualami. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah hilang sejak mobil itu meninggalkanku. Aku tidak tahu harus kemana, kataku, hampir berbisik. Kalau begitu, jangan berdiri di tengah kegelapan sendirian. Ia berkata tenang, lalu mengangkat tongkatnya sedikit. Kita bisa berjalan ke tempat yang lebih aman. Aku tidak bisa melihat jalan, tapi kadang seseorang yang tidak bisa melihat justru tahu kemana harus melangkah. Aku terpaku. Kata-katanya sederhana, namun menyentuh sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar kusadari. Betapa sering aku menyerahkan arah hidupku kepada orang yang kubiarkan memimpin karena aku percaya ia tahu lebih baik. Padahal, kini aku berdiri di jalan gelap karena kepercayaanku itu. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Ucapku jujur, suara serak. Aku tidak meminta percaya, jawabnya lembut. Aku hanya menawarkan tempat yang tidak sesunyi ini. Kamu tetap bisa menolak. Cara ia berbicara, tidak memaksa, tidak mengiba, tidak sok menjadi penyelamat. Dan justru itu membuatku sedikit tenang. Orang yang terlalu yakin membawa kebaikan biasanya menyembunyikan sesuatu. Tapi dia hanya menawarkan temani seseorang agar tidak kedinginan sendirian. Angin kembali berhembus, lebih dingin daripada sebelumnya. Aku merasa lututku mulai lemas. Entah karena kelelahan atau emosi yang terus menghantam tanpa henti sejak aku diturunkan. Aku menghela napas panjang, mencoba menimbang. Kalau aku ikut, kamu yakin aman? Tanyaku, tulus sekaligus cemas. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. Aku buta, bukan bahaya. Dan hening terlalu dalam tidak baik untuk isi kepala yang sedang luka. Kalimat itu membuatku nyaris menangis lagi. Ada kebaikan dalam suaranya, semacam ketentraman yang samar, seperti seseorang yang pernah jatuh sangat keras, namun bangun dengan hati yang lebih lembut. Tanpa sadar aku menatapnya lebih lama. Meski ia tidak bisa melihat, aku merasa ia benar-benar melihat diriku, bukan fisikku, bukan penampilanku, tapi luka yang sedang kubawa. Baik, akhirnya aku berbisik. Suaraku lemah namun tegas. Tolong, bantu aku pergi dari sini. Ia mengangguk perlahan, mengulurkan tangan dengan hati-hati, tidak memaksa, hanya menunggu. Pegang ujung tongkat saja. Kita berjalan pelan. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kamu tidak sendirian lagi. Aku mengulurkan jemariku, menyentuh tongkat itu. Sederhana. Bukan genggaman erat. Bukan tarikan dramatis, hanya ujung tongkat kayu dipegang dua orang asing yang sama-sama berada dalam gelap. Tapi entah mengapa, malam itu terasa sedikit lebih terang. Keheningan berganti langkah perlahan. Aku di belakangnya, mengikuti. Seperti dua orang asing yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh luka yang sama-sama sedang mencari arah. Dan meski aku tidak tahu akan dibawa kemana, untuk pertama kalinya sejak mobil itu pergi, aku merasa tidak hilang sepenuhnya. Gelap tetap ada, tapi aku tidak lagi berdiri sendirian di dalamnya. Udara malam semakin lembab ketika kami melangkah pelan. Setiap kali tongkatnya mengetuk tanah, ada rasa aman kecil yang menjalar, seperti ritme itu memberitahu bahwa kami terus bergerak, tidak terjebak dalam kegelapan yang menelan. Aku mengikuti langkahnya dari belakang, memegang ujung tongkat seolah itu satu-satunya jalur yang menuntunku keluar dari rasa hampa malam itu. Walau tidak saling menatap, aku bisa merasakan ketenangannya. Tidak ada rasa gugup atau cemas dalam geraknya. Ironis rasanya, aku yang bisa melihat justru gemetar, sedangkan dia yang tidak bisa melihat melangkah seolah tahu arah dunia lebih baik dariku. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, memberi waktu bagiku untuk bernapas, menenangkan hati yang masih retak karena ditinggalkan. Kamu dingin? Tanyanya tiba-tiba, tanpa menoleh.
Suaranya pelan, tapi hangat, seperti seseorang yang sudah terbiasa membaca kegelisahan melalui udara. Sedikit terkejut, aku menghela napas. Sedikit, jawabku jujur. Tapi aku baik. Kebiasaanku untuk menahan perasaan muncul lagi, berusaha terlihat kuat padahal hatiku baru saja runtuh. Sepasang tangan ini pernah memegang harapan, memegang janji, namun kini hanya memegang ujung tongkat seorang asing. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Kadang, seseorang mengira ia baik-baik saja hanya karena tidak ingin terlihat lemah. Padahal menerima rasa sakit bukan tanda kalah. Kalimat itu meluncur begitu saja, tenang, namun cukup untuk membuat dada terasa sesak kembali. Ia seperti membaca sesuatu yang bahkan tidak berani kuakui pada diriku sendiri. Aku tidak membalas. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena suaraku mungkin akan pecah jika mencoba berkata apapun. Suami yang seharusnya menjadi tempat pulang telah memilih meninggalkanku di gelap, tapi pria asing ini, dengan mata yang tidak bisa melihat, justru mampu memahami suasana hatiku lebih baik dari siapapun yang pernah berdiri di sisiku selama ini. Tidak lama kemudian, akhirnya kami sampai di sebuah halte kecil. Atap sengnya tua, bangkunya kayu kusam, tapi ada lampu jalan kecil yang redup di sampingnya. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk membuat tempat ini terasa seperti satu-satunya titik kehidupan di tengah malam yang pekat. Aku menatap lampu kecil itu dan rasanya seperti menatap secercah harapan. Meski hanya seukuran lentera tua. Kita istirahat sebentar di sini, ucapnya sambil meraba bangku kayu dengan tongkat. Aku tidak ingin kamu berjalan dalam kondisi panik dan lelah. Aku duduk perlahan. Tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya berhenti. Berat karena perasaan yang belum juga selesai. Ia duduk di sisi lain bangku. Tidak terlalu jauh namun tetap memberi ruang. Ada kesunyian yang menggantung. Tapi bukan kesunyian yang menakutkan. Lebih seperti kesunyian yang memberi kesempatan untuk merasakan napas sendiri, menenangkan hati yang kusut. Nama kamu siapa? Tanyanya pelan. Aku ragu sejenak, lalu menjawab. Rani. Rasanya aneh menyebut namaku, seolah aku sedang memperkenalkan seseorang yang sudah hilang entah sejak kapan. Diriku malam ini terasa asing, rapuh, tanpa arah. Namun juga perlahan-lahan terbuka pada kemungkinan baru. Nama yang lembut, ucapnya. Rani terdengar seperti seseorang yang mencoba tetap kuat meski dunia menuntut untuk menyerah. Kata-katanya lagi-lagi menembus perlindungan tipis yang kubangun di sekeliling hati. Aku meringis kecil, antara tersentuh dan ingin menangis lagi. Kamu? Aku balas bertanya meski suaraku masih lemah. Aku dipanggil Arga. Ia menjawab tenang. Nama itu kuat, kokoh, seperti karakternya. Aku tidak akan tanya apa yang terjadi. Kalau kamu ingin cerita, ceritalah. Kalau tidak, kita biarkan angin malam saja yang membawa bebanmu sebentar. Aku menatap ke arah kosong, tapi mataku menangkap pantulan kecil cahaya lampu di genangan air hujan yang tersisa. Dalam genangan itu, aku melihat diriku samar-samar, mata bengkak, wajah lelah. Aku merasa ingin bicara, tapi kata-kata terasa seperti batu besar di tenggorokan. Dan Arga, ia seolah tahu. Ia tidak mendesak, tidak melihatku dengan tatapan iba karena ia tidak bisa melihat. Tapi justru karena itu aku merasa lebih bebas. Kadang, ia berkata pelan, orang yang paling kita jaga justru adalah orang pertama yang meninggalkan kita. Karena kita terlalu sibuk menjaga hatinya. Sampai lupa menjaga diri kita. Suaranya lembut, namun ada ketegasan yang menyelinap. Seakan ia tahu rasanya dikhianati. Tahu rasanya dijatuhkan dengan cara yang pelan tapi menyakitkan. Ujung mataku panas lagi. Aku mengepal tanganku di pangkuan, mencoba menahan gemuruh dalam dada. Aku tidak tahu apa salahku. Akhirnya aku berbisik. Aku hanya ingin rumah yang damai. Aku hanya ingin dihargai. Kamu tidak salah, jawabnya tegas, tanpa ragu. Ada seseorang yang tidak mampu melihat nilai orang lain. Itu bukan kesalahanmu. Ia menoleh sedikit ke arah suaraku, bukan melihat, tapi mendengarkan penuh empati. Kadang, seseorang harus kehilangan tempat yang ia kira rumah agar bisa menemukan rumah yang sebenarnya.
Meski mulai dari lampu kecil di halte sunyi. Kata-katanya begitu menenangkan sampai aku merasakan napas kembali normal. Rasanya seperti sedang dituntun bukan oleh seseorang yang ingin menyelamatkan, tapi seseorang yang paham bagaimana rasanya menyelamatkan diri sendiri dari luka lama. Aku menarik napas dalam, perlahan merasakan kehangatan tipis di tengah dingin yang masih menusuk. Terima kasih, kataku lirih. Bukan sekadar untuk tempat istirahat ini, tapi untuk caranya bicara. Tidak sok tahu, tidak menghakimi, tidak mengasihani. Hanya hadir. Arga mengangguk kecil. Kita duduk saja dulu. Biarkan malam tenang sebentar. Kadang diam lebih membantu daripada 1000 kata. Keheningan kembali turun, namun sekarang rasanya lain. Bukan kesunyian penuh ketakutan, melainkan ruang untuk menatap luka tanpa jatuh. Aku merapatkan jaket tipis di tubuhku, memandang ke arah jalan gelap yang baru saja kulewati. Masih terasa pahit, tapi tidak lagi mengancam menelanku. Di bawah cahaya kecil itu, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan sepanjang malam, secercah keberanian untuk bertahan 1 menit lagi, 1 tarikan napas lagi. Karena mungkin, hanya mungkin, gelap tidak selalu datang untuk menutup segalanya. Kadang ia datang agar cahaya kecil saja bisa terlihat begitu berarti. Duduk di halte itu terlalu lama membuat tubuhku mulai kaku. Meski ada sedikit kehangatan dari lampu redup, udara malam terus merayap masuk ke dalam pori-pori, seolah ingin mengingatkanku bahwa dunia tetap berjalan meski hatiku baru saja terpecah. Aku merapatkan tangan ke badan, sementara Arga tetap duduk dengan tenang, seperti seseorang yang tidak pernah gelisah meski dunia di sekelilingnya gelap. Udara semakin dingin, gumamnya pelan. Aku menoleh sekilas. Walau dia tidak melihat, aku akan panggil seseorang. Kamu, ada yang bisa kamu hubungi? Tanyaku ragu. Dalam pikiranku, seorang pria yang berjalan sendirian dengan tongkat di tengah malam mungkin tidak punya siapa-siapa juga. Tapi ia mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya dengan gerakan yakin. Jari-jarinya menyentuh layar seperti sudah hafal letaknya. Ia tidak butuh cahaya. Jarinya seperti sudah mengenal setiap titik. Ada. Jawabnya singkat namun mantap. Lalu ia menekan sebuah nomor dan mendekatkan ponsel ke telinga. Suaranya tetap tenang saat berbicara. Datang ke tempat biasa. Bawa mobil. Ada tamu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada kecemasan. Sesimpel itu. Seolah memanggil bantuan bukan hal rumit. Tamu. Aku. Kata itu membuatku sedikit canggung. Tapi nada suaranya tidak membuatku merasa rendah. Justru membuatku merasa diperhitungkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahanku. Arga menutup telepon dan menyimpan ponselnya kembali. Lalu berkata lirih. Dia akan datang sebentar lagi. Tidak ada nada bangga atau pamer dalam suaranya. Hanya pernyataan sederhana. Namun cukup untuk mengubah suasana menjadi lebih aman. Aku menunduk, menatap lutut sambil merapatkan tangan. Maaf ya, kalau aku merepotkan. Kata-kata itu keluar begitu saja. Mungkin karena bertahun-tahun terbiasa merasa salah meski tidak salah. Terbiasa minta maaf bahkan ketika hanya mencoba bertahan. Arga menggeleng pelan. Suaranya lembut namun tegas. Seseorang yang butuh pertolongan bukan beban. Yang jadi beban adalah mereka yang membuatmu merasa begitu. Kalimat itu menembus dadaku seperti udara hangat. Tidak keras, tapi menyentuh dalam. Rasanya seperti ada yang menepuk pundakku. Mengatakan bahwa aku tidak salah hanya karena aku sedang rapuh. Aku menarik napas panjang. Mencoba menahan air mata yang kembali naik. Aku nggak tahu kenapa dia begitu tega. Ucapku lirih. Suara hampir pecah. Aku bahkan nggak minta apa-apa. Aku cuma ingin ditemani. Bukankah itu hal wajar bagi seorang istri? Kadang orang merasa kehilangan kebebasan ketika seharusnya mereka merasa diberi kepercayaan. Jawabnya. Dan ada jiwa-jiwa yang terlalu kecil untuk menghargai hati yang besar. Aku terdiam. Hening kembali mengisi ruang di antara kami. Tapi hening itu bukan kehampaan. Ada sesuatu yang pelan-pelan memenuhi ruang itu. Rasa dimengerti. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Lampu sorot menerangi sedikit area halte,
memecah kegelapan yang barusan menjadi tempat berlindung bagi perasaanku. Sebuah mobil hitam berhenti dengan elegan, bukan kendaraan mewah yang mencolok, tapi jelas bukan mobil sembarangan. Dari dalam, seseorang keluar dengan cepat. Seorang pria muda, berpakaian rapi, wajahnya menunjukkan rasa hormat bercampur cemas. "Mas Arga?" panggilnya lembut. "Ya," jawab Arga santai. "Ini Rani. Tolong antar kami ke tempat aman." Pria muda itu menunduk padaku dengan sopan, bukan penuh curiga atau jijik seperti tatapan yang sering kuterima dari suamiku saat ia sedang kesal. Hanya sikap hormat. Sederhana tapi terasa menenangkan. "Silakan, Mbak," katanya sambil membuka pintu belakang mobil. Tangannya menyingkir sedikit agar aku bisa masuk tanpa merasa digiring. Sikapnya seperti bawahan yang benar-benar menghargai tuan rumahnya, dan itu membuatku tertegun. Arga berdiri pelan. Tongkatnya mengetuk lantai halte sekali sebelum ia melangkah ke arah mobil. Aku refleks bangkit, hampir menawarkan bantuan. Tapi ia bergerak dengan percaya diri. Ia tidak terlihat seperti orang yang hilang arah, meski dunia baginya adalah kegelapan. Aku masuk ke mobil lebih dulu. Kursinya hangat, seolah sengaja disiapkan untuk kenyamanan. Ketika Arga ikut masuk dan pintu ditutup, rasanya seperti dunia luar tiba-tiba jauh, gelap dan dinginnya tertahan di luar kaca. Dalam mobil, ada kehangatan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan dari udara penghangat, tapi dari sikap mereka. Mobil melaju perlahan. Tidak ada suara radio, tidak ada suara percakapan yang memaksaku bersikap kuat. Hanya suara mesin lembut dan jalan yang kami lewati. Diam di dalam mobil itu terasa seperti sebuah pelukan dari kehidupan, mengatakan bahwa aku tidak lagi berdiri sendirian di bawah lampu kecil. Arga duduk tenang. Wajahnya menghadap ke depan meski ia tidak bisa melihat. Namun ekspresinya bukan kosong. Justru seperti seseorang yang tahu arah hatinya lebih jelas daripada yang bisa melihat dengan mata. "Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini," kataku lirih, menatap jendela yang hanya memantulkan bayangan samar diriku. "Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya." "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya ringan. "Hanya seseorang yang percaya bahwa tidak ada manusia yang pantas dibiarkan membeku dalam gelap." Aku menutup mata sebentar. Kata-kata itu terasa seperti selimut hangat yang menutupi ketakutan yang tadi begitu menindih dadaku. Di luar, lampu jalan mulai terlihat lagi. Perlahan-lahan, dunia tampak kembali punya bentuk. Dan dalam perjalanan singkat itu, aku merasakan sesuatu yang belum kutemukan sejak lama. Bukan hanya rasa aman, tapi rasa dihargai. Rasa menjadi manusia. Perlahan, dalam hati yang masih bergetar, aku berbisik, "Allah, terima kasih sudah mempertemukanku dengan seseorang yang mampu melihat meski matanya tertutup." Di tengah perjalanan yang sunyi itu, aku mungkin belum tahu arah hidupku ke depan. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku tidak takut. Ada tangan-tangan yang menguatkan, meski bukan tangan yang dulu berjanji untuk selalu ada. Dan kadang, bantuan yang paling menenangkan bukan datang dari orang yang paling kita harapkan, melainkan dari jiwa asing yang tiba tepat ketika dunia ingin melihat kita jatuh. Mobil berhenti perlahan. Aku membuka mata, merasa waktu berjalan tanpa terasa. Dari jendela, kulihat pagar tinggi dengan lampu temaram dan taman yang rapi di baliknya. Bukan kemewahan mencolok, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti tempat yang diciptakan untuk menyembuhkan, bukan memamerkan. Pintu dibukakan dari luar. Udara hangat menyambut ketika aku turun. Rumah itu berdiri kokoh, sederhana namun elegan. Cahaya kuning di teras menyala lembut, seperti memanggil pulang jiwa-jiwa lelah. Rasanya tidak asing, tapi juga tidak benar-benar dikenal. Namun anehnya, aku tidak merasa takut. Seolah aku memang dipersilakan berada di sini, bukan sekadar numpang lewat. Arga keluar dengan bantuan tongkatnya. Tapi sekali lagi ia tidak tampak seperti seseorang yang tersesat. Seolah ia mengenal setiap sudut tanah yang diinjaknya, meski matanya tak melihatnya. Pria sopir tadi ikut turun, menunduk hormat sebelum membuka pintu pagar dengan remote kecil. Saat kami melangkah masuk,
Suara langkah kaki halus terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka pelan, dan seorang perempuan paruh baya muncul. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya ramah. Matanya langsung tertuju padaku sebelum beralih lembut pada Arga. "Mas Arga, sudah pulang?" Suaranya bergetar sedikit, seperti seseorang yang benar-benar peduli. Arga mengangguk tipis. "Iya, Bu Sari. Ada tamu." Tatapan Bu Sari beralih padaku lagi. Tidak ada rasa penasaran berlebihan. Tidak ada cibiran yang dulu sering kuterima dari keluarga suamiku tiap kali aku tampak lelah. Yang ada hanya kehangatan. Kehangatan yang dulu kuanggap hanya ada di rumah-rumah fiksi yang ditulis untuk menenangkan hati pembacanya. "Masuk, nak," ujar Bu Sari lembut. "Kamu pasti kedinginan." Aku ingin bicara, ingin bilang aku tidak apa-apa, tapi tenggorokanku terasa kering. Aku hanya mengangguk. Rasanya seperti begitu banyak hal ingin keluar, tapi semuanya tertahan di dalam dada yang masih penuh pecahan. Arga berjalan pelan masuk, dan aku mengikutinya. Begitu pintu tertutup, aroma lembut teh hangat menyapa. Lampu-lampu temaram, bukan lampu putih menyilaukan. Sofa lembut, bukan kursi dingin yang kaku. Ini rumah, pikirku. Bukan bangunan, tapi rumah. "Duduk dulu," kata Arga sambil mencondongkan sedikit tubuhnya, seperti memastikan arah sofa benar. Aku segera duduk, meski gugup. Ia duduk di sisi lain, mengarahkan telinganya seperti mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar olehku. Bu Sari datang dengan segelas air hangat. "Minum dulu." Air hangat paling tepat untuk menenangkan syok. Tangannya lembut saat menyuguhkan gelas. Tidak gegabah, tidak terkesan sekadarnya. Untuk sesaat, aku ingin menangis lagi, bukan karena sedih, tapi karena sudah lama tidak diperlakukan seperti manusia yang punya perasaan. "Terima kasih." Suaraku serak. Suara orang yang sedang belajar bernapas kembali setelah tenggelam terlalu lama. Kami duduk dalam keheningan yang anehnya nyaman. Tak ada yang memaksaku cerita. Tak ada yang memintaku menjelaskan kenapa mata bengkak atau bajuku kusut. Mereka hanya ada. Dan itu lebih berarti daripada ribuan kata. Arga berbicara pelan. Suaranya menenangkan. "Di sini kamu bisa istirahat dulu. Jangan merasa tergesa-gesa. Luka tidak sembuh karena waktu, tapi karena hati diberi ruang." Kata-kata itu membuatku menunduk. Aku menggenggam gelas air hangat dengan kuat, seolah itu jangkar terakhir yang bisa kupeluk. "Aku tidak mau merepotkan," aku berkata pelan, lebih seperti refleks daripada keyakinan. "Tamu tidak pernah merepotkan," jawab Bu Sari cepat, tegas tanpa keras. "Yang merepotkan itu orang yang menyakiti lalu meninggalkan." Bibirmu bergetar. Kata meninggalkan masih menusuk. Namun kini ada pelukan lembut yang menyertainya. Rasa getir tetap ada, tapi tidak lagi sendirian. Sakit itu ditemani oleh pengertian. Arga kembali bicara. Suaranya senyap namun penuh kekuatan. "Rani, malam ini kamu tidak kehilangan dunia seperti yang kamu pikirkan. Kadang, apa yang terambil dari kita bukan milik kita sejak awal. Dan apa yang datang, mungkin bukan kebetulan." Aku menatapnya walau ia tidak menatap balik. "Aku hanya takut," bisikku. "Tidak tahu harus bagaimana." "Takut itu tanda kamu masih punya harapan," balasnya. "Orang yang benar-benar menyerah tidak takut." Kalimat itu menghajar dinding rapuh yang menahanku. Air mata turun lagi, tapi kini bukan tangis ketakutan, melainkan pelepasan. Aku tidak melarangnya turun. Aku tidak menyeka dengan tergesa. Air mata itu perlu keluar. Perlu jatuh untuk menyapu sedikit beban yang selama ini kupendam. Bu Sari mengusap punggungku lembut. Gerakannya seperti pelukan ibu pada anak yang baru belajar berjalan kembali setelah jatuh. Tidak ada kata-kata tambahan, hanya kehadiran yang cukup. Dalam hatiku, aku berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Allah, jika ini cara MU menjagaku, aku bersyukur, meski aku datang dengan luka." Malam itu, di rumah yang tidak kukenal, aku menemukan sesuatu yang selama ini kuanggap telah hilang, rasa aman yang sederhana. Tempat di mana aku tidak harus terlihat kuat,
Tempat di mana diam pun punya arti. Tempat di mana aku, yang baru ditinggalkan dalam gelap, bisa mulai percaya bahwa mungkin tidak semua kehilangan membawa kehancuran. Kadang kehilangan justru membuka pintu ke rumah yang lebih benar. Rumah yang memulihkan, bukan menghabiskan. Rumah yang tidak dibangun dari batu dan janji kosong, tapi dari kehadiran yang tulus. Dan malam itu, dalam sunyi yang hangat, untuk pertama kalinya aku merasa, aku bisa bertahan untuk esok hari. Pagi datang perlahan, seperti tidak ingin membangunkan luka-luka yang baru saja tertidur semalam. Cahaya lembut menembus tirai tipis, mengisi ruangan dengan warna hangat kuning keemasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang tidak bisa kuingat, aku bangun bukan karena suara marah, bukan karena ketakutan, bukan karena penyesalan, melainkan karena sinar matahari yang masuk tanpa permisi, lembut dan menenangkan. Aku membuka mata dengan perasaan campur aduk. Sakit itu masih ada, namun tidak lagi menjerat seperti semalam. Rasanya seperti aku baru saja melewati badai panjang dan kini berdiri di tepian. Tubuh masih gemetar namun langkah mulai menemukan pondasi. Ruangan ini bukan kamarku. Selimut yang membungkus tubuhku bukan selimut yang biasa kupakai. Tapi anehnya, aku merasa lebih aman di sini daripada di rumah yang harusnya menjadi tempatku pulang. Ketika aku turun dari tempat tidur, lantai kayu terasa hangat di telapak kakiku. Hati ini sedikit bergetar. Entah karena kenyamanan baru yang belum kukenal atau karena ingatan tentang kenyamanan palsu yang dulu kupaksakan untuk kupercaya. Pintu kamar diketuk pelan. "Rani, boleh saya masuk?" Suara Busari terdengar sopan, tidak mendesak, tidak seperti orang-orang yang biasanya masuk tanpa mengetuk karena merasa berhak. Aku menarik napas dan berkata pelan, "Silakan." Pintu terbuka, dan Busari muncul membawa nampan kecil berisi secangkir teh hangat, sepotong roti, dan buah. Tangannya begitu stabil, ekspresinya lembut, seolah ia sudah lama terbiasa merawat hati yang rapuh. "Kamu istirahat cukup?" tanyanya sambil meletakkan nampan di meja kecil. Aku mengangguk, walau sebenarnya tidurnya lebih banyak campuran antara lelah dan pasrah. "Terima kasih untuk semuanya." Busari tersenyum, lalu duduk perlahan di kursi dekatku. Tidak semua orang punya tempat untuk menangis dengan tenang. "Di sini, kamu boleh lemah untuk sementara. Tidak apa-apa." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Selama ini, aku terbiasa menutup semua air mata di balik pintu kamar, memastikan suamiku tidak melihatku menangis karena ia akan menganggapku menyedihkan. Tapi di sini, kelemahan bukan aib. Kelemahan dianggap manusiawi. Aku menatap teh yang masih mengepul. Kadang aku merasa bodoh, bisikku. Bodoh karena bertahan terlalu lama. Bodoh karena berharap orang itu akan berubah. Busari menggenggam tanganku lembut. Kesetiaan bukan kebodohan. Tapi memberi hati pada orang yang salah memang menyakitkan. Aku menunduk, dan tanpa terduga air mataku kembali jatuh. Aku tidak menahan. Tidak kali ini. "Biarlah," pikirku. Biarkan hati ini membersihkan dirinya sendiri. Ketika aku selesai menangis pelan, Busari berkata, "Mas Arga sedang di taman belakang. Kalau kamu siap, pergilah duduk bersamanya. Dia selalu senang ditemani, meski tidak pernah memaksa." Aku mengangguk, lalu berdiri pelan. Jalan menuju taman melewati lorong yang sunyi, namun bukan kesunyian kosong. Lebih seperti kesunyian yang memberi ruang untuk mendengar napas sendiri. Sesampainya di taman, aku melihat Arga duduk di kursi kayu, tongkatnya disandarkan di samping. Angin pagi menyentuh dedaunan, membiarkan sinar matahari turun membentuk bintik-bintik cahaya di tanah. Ia menoleh sedikit, meski matanya tetap kosong. "Selamat pagi," ucapnya tenang. "Pagi," jawabku serak. "Tidurmu cukup?" Aku menarik napas sebelum menjawab. "Aku lebih tenang dari semalam." Ia tersenyum tipis. "Bagus. Kadang, hanya dengan melewati satu malam yang berat, seseorang sudah dianggap menang." Aku duduk di bangku di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasa bahwa ada seseorang di sana. Seseorang yang siap mendengar tanpa memotong,
tanpa menghakimi. Arga. Suaraku pelan. Kenapa kamu begitu mengerti rasa sakit orang lain? Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Orang yang pernah jatuh terlalu dalam biasanya belajar mendengar suara luka orang lain. Tangannya menyentuh udara di depannya, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika kamu tahu rasanya tidak dipercaya, kamu belajar tidak buru-buru menilai. Ketika kamu tahu rasanya ditinggalkan, kamu belajar tidak meninggalkan. Aku menahan napas. Kata-katanya begitu tajam namun halus, seolah membuka satu pintu kecil dalam diriku yang selama ini kukunci rapat. Aku merasa seperti gagal menjadi istri. Aku akhirnya mengaku. Arga menggeleng pelan. Menjadi istri bukan soal tidak pernah gagal. Tapi jika kamu harus kehilangan harga dirimu untuk mempertahankan seseorang, maka yang salah bukan dirimu. Aku memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu menenangkan, seperti seseorang yang menghela beban dari pundakku sedikit demi sedikit. Ia melanjutkan, suaranya lembut namun jelas. Rani, kamu tidak jatuh karena lemah. Kamu jatuh karena kamu terlalu kuat bertahan pada sesuatu yang tidak membalas kekuatanmu. Aku tertunduk. Dalam batinku, aku berbisik lirih. Allah, jika ini caramu menunjukkan bahwa aku tidak sendirian, terima kasih. Air mata mengalir lagi, tapi kini bukan karena hancur, melainkan karena perlahan-lahan mulai bangkit. Arga menatap ke depan, meski dunia baginya gelap. Kamu tidak harus terburu-buru. Kesehatan hati sama seperti tubuh. Jika dipaksa, ia akan semakin sakit. Aku menoleh padanya. Kamu sudah lama hidup dalam gelap. Ia tersenyum kecil. Aku kehilangan penglihatan bukan dalam satu malam. Tapi prosesnya membuatku melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat mata. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku tersenyum tipis. Senyum yang masih rapuh, tapi nyata. Kami duduk tanpa bicara lama. Angin mengusap lembut wajahku, dedaunan berbisik pelan, dan langit pagi terasa lebih luas daripada biasanya. Tidak ada pertanyaan tentang masa depanku. Tidak ada dorongan untuk segera kembali berdiri tegak. Hanya ada momen ini, momen di mana aku diizinkan bernapas, tanpa terburu-buru menyusun alasan untuk tetap kuat. Di bawah sinar matahari yang membasuh lembut, aku mulai percaya bahwa luka ini tidak akan menghancurkanku. Luka ini mungkin justru membawaku menemukan kembali siapa diriku. Dan meski jalanku masih panjang, aku tidak lagi melangkah sendirian dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku merasa aku layak pulih. Hari itu berjalan perlahan, seperti waktu sengaja memberi jeda agar hatiku bisa bernapas. Setelah duduk lama di taman bersama Arga, aku dibantu Bu Sari untuk sarapan. Suasana rumah itu damai, terlalu damai, sampai aku merasa bingung apakah aku benar-benar pantas merasakannya. Setiap sudut rumah memberi ketenangan yang baru ku kenal. Ada aroma kayu, setangkai bunga segar di meja, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar, jatuh lembut ke lantai. Namun di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Rasa penasaran yang perlahan tumbuh, seperti bisik pelan yang semakin lama semakin jelas. Siapa sebenarnya Arga? Kenapa rumah ini terasa terawat sekaligus penuh privasi? Kenapa orang-orang ini begitu menghormatinya? Ada ketegasan dalam keramahan mereka. Sikap yang membuatku bertanya, apa perannya dalam hidup mereka? Siang berlalu, dan sore merayap masuk dengan hembusan angin semilir. Aku melihat keluar jendela, memperhatikan Arga duduk sendirian di gazebo kecil di tengah taman. Ia seperti patung jiwa yang sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat, atau mungkin mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang. Tongkatnya tergeletak di samping bangku, tapi sikap tubuhnya tidak menunjukkan kelemahan. Ia tidak tampak seperti orang yang memohon bantuan dunia. Justru sebaliknya, seakan dunia yang diam-diam bersandar padanya. Ada kekuatan tenang di dalam dirinya. Kekuatan yang nyaris tak kasat mata, namun sulit untuk diabaikan. Aku mendekat perlahan melalui jalur batu kecil. Udara sore membawa aroma dedaunan basah. Ketika aku tiba di dekat gazebo, Arga menoleh tipis,
Seolah ia bisa merasakan keberadaanku meskipun matanya tak melihat. Kamu tidak harus menghampiri secara diam-diam, katanya dengan nada ringan, tetapi cukup untuk membuat jantungku bergetar sedikit. Aku tersenyum tipis. Aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Arga mengangguk pelan, kemudian berkata, kadang kita mendekati sesuatu dengan ragu bukan karena kita takut, tapi karena hati kita sedang mencari alasan baru untuk percaya. Aku terdiam. Kata-kata itu menohokku dalam sekali lagi. Aku duduk di bangku seberangnya, memberi jarak cukup agar suasana tetap nyaman. Rumput hijau di bawah kaki kami bergetar sedikit karena angin. Burung-burung kecil melintas, dan sinar matahari mulai menurun, memantulkan warna keemasan di langit. Rumahmu tenang, ucapku akhirnya, mencoba memulai percakapan tanpa terdengar gugup. Seolah dibuat untuk seseorang yang ingin lari dari kebisingan dunia. Rumah ini bukan tempat lari, jawabnya perlahan. Ini tempat pulang. Aku menelan ludah. Kata pulang terasa begitu personal bagiku. Kata yang dulu kusamakan dengan seseorang. Padahal ternyata pulang adalah kondisi hati, bukan tempat, apalagi orang yang salah. Orang-orang di sini sangat menghormati kamu, kataku lirih. Seolah kamu seseorang yang penting. Arga tidak menjawab langsung. Ia hanya menajamkan wajahnya sedikit ke arah cahaya sore, lalu berkata, penting atau tidak, itu hanya gelar dunia. Yang lebih penting adalah apakah keberadaan kita membuat kehidupan orang lain terasa lebih ringan atau justru lebih berat. Jawaban itu bukannya menjelaskan, malah menambah misteri. Apakah ia orang biasa yang hanya kebetulan bijak? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Aku menarik napas, menenangkan kegelisahan yang perlahan tumbuh. Aku bukan tidak bersyukur, kataku pelan. Aku hanya bingung. Semalam aku berada dalam gelap. Lalu tiba-tiba ada orang baik yang menolong tanpa aku tahu siapa dia. Arga menunduk sedikit, lalu berkata lembut. Tidak semua keberuntungan datang setelah dikenalkan secara resmi. Kadang yang kita temui di titik jatuh adalah seseorang yang dipilihkan, bukan sekadar kebetulan. Ada kedalaman dalam kalimatnya yang membuatku terdiam lama. Tapi bukan kedalaman yang menakutkan, lebih seperti permukaan air yang jernih namun menyimpan kedalaman tak terduga. Hening sejenak sebelum aku kembali berbicara. Malam itu, aku merasa seperti tidak ada yang ingin menyisakan aku di dunia ini. Tapi kamu datang. Kenapa? Suaraku goyah, jujur, tanpa topeng. Arga menoleh ke arahku, meski matanya kosong. Tapi entah mengapa, aku merasa tatapannya masuk langsung ke hatiku. Karena kadang seseorang muncul bukan untuk ditanya kenapa, tapi untuk menjadi jawaban. Jantungku berdenyut pelan, anehnya bukan karena takut, tapi karena ada bagian dalam diriku yang tergerak, seolah mulai percaya bahwa di balik luka tadi malam, ada sesuatu yang sedang disusun diam-diam untuk masa depanku. Aku menatap tanganku sendiri. Ada gemetar kecil di sana. Aku tidak tahu apakah aku layak ditolong dengan lembut seperti ini. Kataku hampir berbisik. Arga menghela napas panjang. Suaranya tenang tapi kokoh. Setiap hati yang tulus layak disembuhkan. Rani, jangan biarkan perlakuan buruk orang lain menjadi alasan kamu meragukan nilaimu. Udara sekitar terasa hangat dan sedikit menyesakan, tapi dalam cara yang berbeda. Aku seperti duduk tepat di antara kenyataan pahit yang masih belum pergi dan harapan baru yang belum berani kutegakkan. Rani, Arga melanjutkan pelan. Selalu ada satu fase dalam hidup ketika kita harus membiarkan diri dipegang oleh tangan kebaikan. Bukan karena kita lemah, tapi karena hati yang patah juga berhak beristirahat. Aku menutup mata sebentar, dan di dalam hati, aku mengucap lirih. Allah, tunjukkan apa maksud dari semua ini. Ketika kubuka mata, langit sore tampak lebih sendu, seperti ikut menampung perasaan yang berat namun perlahan terurai. Aku tidak mengerti sepenuhnya siapa Arga, dari mana ketenangan itu datang, atau kenapa aku bisa merasa lebih hidup di dekatnya daripada bertahun-tahun bersama pria yang kusebut suami. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Dan hatiku mulai merasakannya. Aku belum tahu apakah itu pertanda baik atau justru masalah baru, tapi untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan,
Rasa takut dalam diriku mulai memiliki pesaing. Rasa penasaran yang pelan tapi kuat, membantuku berdiri kembali, satu helaan napas demi satu. Dan tanpa kusadari, justru di saat aku mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Arga, kehidupan diam-diam sedang menyiapkan pintu baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sore perlahan berubah menjadi malam. Langit yang tadi berwarna keemasan kini mulai dihiasi bintang-bintang samar, sementara udara kembali dingin, membungkus taman itu seperti selimut tipis beraroma tanah basah. Aku masih duduk di gazebo ketika Busari muncul memanggil makan malam. Senyumnya lembut, dan aku merasa dihargai hanya dari cara ia menyebut namaku. Rani, ayo makan. Kamu butuh tenaga. Aku bangkit pelan, mengusap pakaian agar licin dari debu rumput, lalu melangkah kembali ke dalam rumah. Arga mengikuti dari belakang, langkahnya tenang. Tongkatnya menyentuh kerikil taman dengan ritme stabil yang kini mulai terdengar familiar di telingaku. Kami berjalan bersama, namun aku tahu ia selalu memberikan jarak agar aku tidak merasa diawasi. Ada pemahaman halus dalam setiap geraknya. Di ruang makan, meja sudah disiapkan rapi. Makanan hangat tersaji dalam porsi yang cukup tanpa berlebihan. Tidak ada pamer kekayaan, hanya kehangatan sederhana yang menenangkan. Sesuatu yang jarang kutemukan belakangan ini. Ketika aku duduk, Arga duduk di samping. Aromanya seperti kayu cendana yang lembut, membuat hati terasa damai tanpa alasan jelas. Aku akan bantu ambilkan, kata Busari sambil menyendokkan makanan ke piringku. Lalu kepada Arga. Ia melakukannya dengan alami. Seperti ini bukan sekadar pelayanan, melainkan kebiasaan kasih sayang. Makan malam hening. Bukan karena canggung, tetapi karena damai. Setiap suapan terasa seperti mengisi ruang kosong di tubuhku yang selama ini terasa hampa. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pertanyaan mengintervensi, tidak ada tatapan menilai. Hanya keheningan yang memberi ruang untuk pulih. Namun ketenangan itu pecah saat suara dering pintu terdengar. Bukan dering nyaring, tapi cukup untuk membuat jantungku meloncat ke tenggorokan. Detaknya tiba-tiba menghantam rusuk seperti genderang perang. Busari berhenti sesaat, saling pandang denganku. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang mengisyaratkan perubahan besar akan masuk bersama pintu yang sebentar lagi terbuka. Arga merapatkan jari di atas tongkatnya, kepala sedikit menoleh ke arah sumber suara. Siapa di depan? Tanyanya pelan, namun tajam. Tidak ada tanda takut, hanya kesiapan yang tenang. Sopir yang tadi mengantar kami muncul dari ruang depan. Wajahnya tegang, seolah baru menahan badai. Mas, ada tamu. Dia memaksa masuk. Aku membeku. Tamu? Malam begini? Memaksa masuk. Lalu suara berat yang sangat kukenal terdengar dari depan. Suara yang dulu pernah membuatku merasa aman tapi belakangan ini hanya menyisakan luka yang dalam. Rani, aku tahu kamu di dalam. Darahku seolah berhenti mengalir. Tanganku spontan gemetar. Napas tercekat di tenggorokan. Dunia seakan menyempit dalam satu kedipan mata. Itu suaranya. Suami yang meninggalkanku di jalan gelap kemarin malam. Suara yang dulu memanggil namaku dengan cinta. Namun kini terasa seperti ancaman yang ingin merobek ketenanganku yang baru mulai tumbuh. Pintu ruang makan masih tertutup. Tapi langkah kakinya terdengar. Terburu-buru. Marah, egois. Dunia perlahan kembali terasa dingin, namun berbeda dengan dingin semalam. Kali ini dinginnya berasal dari ketakutan lama yang tahu persis bagaimana menusuk hatiku. Busari menatapku cepat. Tatapannya bertanya namun juga menenangkan. Kamu tidak sendirian. Arga masih duduk, namun tubuhnya terasa seperti gunung yang berdiri menghadapi badai. Sopir hendak menahan. Tapi suamiku berhasil menerobos masuk ruang makan. Matanya merah, penuh amarah yang anehnya tidak tampak tulus. Itu bukan amarah karena peduli, itu amarah karena kehilangan kendali. Pandangan kami bertemu. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya keterkejutan egois dan ketidakterimaan. Jadi kamu di sini? Katanya sambil menghembuskan napas kasar. Aku cari kamu semalaman. Kamu bikin malu aku. Kamu tahu. Kalimat itu menusukku dengan tajam.
Bikin malu dia? Bukan menanyakan keadaanku. Bukan minta maaf. Bahkan bukan bertanya kenapa aku pergi. Sebaliknya, ia menyalahkanku atas luka yang ia buat sendiri. Sebelum aku bisa menjawab, Arga menggerakkan kepala sedikit, seolah memastikan arah suara. Apa hakmu datang ke rumah ini dan menuduh? Suaranya tidak tinggi, namun ada sesuatu di dalamnya, kekuatan yang tidak butuh bentakan. Suamiku tertawa sinis. Ini urusan rumah tangga saya. Jangan ikut campur. Dan kamu siapa? Orang buta sok jadi pahlawan. Arga tidak terlihat tersinggung. Tidak ada otot wajah yang tegang. Tidak ada kemarahan yang meluap. Hanya diam. Diam yang terasa jauh lebih kuat dari amarah. Urusan rumah tangga yang sehat tidak berakhir dengan meninggalkan istrimu di pinggir jalan gelap. Ucap Arga tenang. Jika kamu menghargai dia, kamu tidak perlu mencarinya dengan suara seperti itu. Tatapan suamiku semakin tajam. Dia istri saya. Aku menelan ludah. Suaraku bergetar namun akhirnya keluar. Lalu kenapa kamu tinggalkan aku semalam? Seperti orang yang tidak bernilai. Dia terdiam sesaat, tetapi bukan karena tersentuh, melainkan karena terpojok. Aku cuma ingin kamu sadar diri, bentaknya. Semua laki-laki pasti butuh ruang. Arga menggeleng pelan. Ruang bukan alasan untuk ketidakmanusiawian. Suamiku menoleh padaku, menatapku seperti aku adalah objek. Ayo pulang. Pulang? Kata itu tiba-tiba kehilangan makna aslinya. Pulang kemana? Pulang ke seseorang yang tidak pernah melihatku sebagai seseorang? Aku menatap Arga sejenak. Tidak meminta jawabannya. Tidak mencari penegasan. Tapi caranya duduk, menunggu tanpa menahan atau memaksa, membuatku sadar satu hal. Kebaikan yang tulus tidak pernah memaksa seseorang kembali ke neraka yang baru saja ia tinggalkan. Aku menghela napas panjang. Tubuhku masih gemetar namun tekadku mulai tumbuh. Aku tidak ikut, bisikku. Tapi suaraku, meski kecil, jelas. Aku belum siap kembali. Wajah suamiku memerah. Amarahnya naik. Rani. Arga tetap diam. Tapi atmosfer di sekelilingnya seperti perisai yang tidak bisa ditembus kata-kata kasar. Ia tidak perlu berdiri. Tidak perlu mengancam. Ketegasannya hadir dalam ketenangannya. Aku menatap suamiku dengan mata yang masih sedikit basah. Kalau kamu benar peduli, kamu tidak akan biarkan aku terjatuh sendiri malam itu. Suamiku mengepal tangan, matanya menyipit tajam. Keheningan menegang seperti tali yang siap putus. Lalu ia mendengus sinis, memutar tubuh, dan pergi sambil mengumpat pelan. Pintu depan terbanting, getarannya merambat sampai dada. Setelah langkahnya hilang dan keheningan kembali menyelimuti, aku jatuh terduduk. Tubuhku bergetar hebat, bukan hanya karena takut, tapi karena keberanian kecil yang baru saja kulakukan. Arga tidak bertepuk tangan, tidak memuji. Ia hanya berkata pelan, penuh makna. Memilih untuk tidak kembali ke luka adalah bentuk doa paling sunyi yang sering Allah kabulkan. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini, ada rasa lega. Rasa takut masih ada, tetapi keberanian itu, kini telah lahir. Kini, aku sadar, malam gelap kemarin bukan akhir. Itu adalah titik balik. Dan suara pintu yang tertutup barusan, bukan kehilangan, melainkan permulaan. Malam menyelimuti rumah itu kembali, tapi bukan dengan gelap yang menakutkan, lebih seperti selimut tebal yang memeluk luka yang sedang belajar sembuh. Setelah pintu terbanting dan langkah suamiku lenyap dari halaman, suasana hening menegang seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang. Nafasku belum stabil, dada naik turun tak teratur. Perasaan campur aduk, takut, lega, marah. Namun juga ada secercah kekuatan kecil yang tidak kusadari tinggal di dalam diriku. Aku masih duduk di kursi ruang makan. Tanganku menggenggam pinggiran meja sampai buku jari memutih. Bu Sari berdiri di belakangku. Tangannya perlahan menyentuh pundakku, ringan namun hangat. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk membuat napas yang terengah pelan-pelan menemukan ritmenya lagi. Arga, di sisi lain meja, tidak bergerak. Ia duduk tegak.
Wajahnya menghadap ke arahku meski matanya tetap kosong. Seperti ia tidak perlu penglihatan untuk membaca apa yang terjadi barusan. Tongkatnya tergeletak di pangkuan. Kedua tangannya bersatu di atasnya. Tapi dari caranya duduk aku tahu ia sedang bersiap jika sesuatu terjadi lagi. Tenang, namun penuh kewaspadaan. Seperti batu besar di tengah arus sungai. Diam, namun tak tergoyah. Rani, suaranya lembut memecah keheningan. Napas dulu. Jangan buru-buru melawan badai. Biarkan tubuhmu tahu bahwa badai itu sudah lewat. Aku menarik napas dalam-dalam, meski tenggorokanku masih bergetar. Aku tidak pernah bicara seperti itu sebelumnya, kataku lirih, hampir seperti pengakuan. Dulu, aku selalu minta maaf duluan, bahkan ketika bukan salahku. Arga mengangguk kecil, bekas senyum menggantung di bibirnya. Hari ini, kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Itu bukan kemarahan. Itu keberanian. Aku meremas sudut meja lebih kuat. Air mata tiba-tiba menggenang lagi. Aku takut dia kembali. Aku takut dia dendam. Aku takut semuanya justru jadi buruk. Takut tidak membuatmu lemah, jawab Arga. Suaranya mantap namun penuh empati. Takut hanya berarti kamu manusia. Aku menunduk. Air mata jatuh ke punggung tanganku. Hangat dan berat. Aku pernah berharap dia berubah. Aku terus memaafkan. Terus bertahan. Tapi malah aku yang hancur. Suaraku pecah di akhir. Dan aku tidak menahannya lagi. Bu Sari menarik kursi. Duduk di sampingku. Lalu merengkuh bahuku pelan. Bertahan pada seseorang yang salah bukan bukti cinta. Katanya lembut. Itu bukti kamu punya hati besar. Tapi hati besar juga perlu dilindungi. Air mataku makin deras. Tangis ini bukan sekadar kesedihan. Ini pelepasan. Tahun-tahun memendam, berharap, menahan diri agar tidak salah. Semuanya tumpah. Setelah beberapa saat, aku mengusap wajah dengan punggung tangan. Arga masih duduk tenang, tapi ada perubahan kecil pada wajahnya. Bukan iba, tapi seperti seseorang yang memahami lebih dari yang ia ucapkan. Lalu tiba-tiba ia bertanya pelan. Rani, boleh aku bertanya sesuatu? Aku menoleh, menyiapkan diri untuk pertanyaan sulit. Boleh. Jika dia mengetuk pintu lagi besok, suaranya temaram, tak mendesak namun dalam. Kamu ingin memberi dia kesempatan, atau kamu ingin memberi dirimu kesempatan untuk benar-benar sembuh? Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang besar. Seolah seluruh ruangan mendadak terdiam menunggu jawabanku. Aku menggigit bibir, dada terasa sesak, pikiran melayang pada semua kenangan, tawa yang dulu kuanggap bahagia, pertengkaran yang kusimpan sendiri, mata yang dulu kukira cinta namun ternyata penuh tuntutan. Aku menghela napas perlahan, merasakan sesuatu di dalamku yang selama ini tertutup mulai retak dan pecah, bukan karena sakit, tetapi karena ada sesuatu yang baru tumbuh di dalamnya. Aku ingin sembuh, bisikku. Suaranya pelan, tapi mantap. Untuk pertama kalinya, kalimat itu keluar tanpa ragu. Arga tersenyum kecil. Maka jangan lihat ke belakang, meski bayangannya masih mengikuti. Bayangan hanya ada karena cahaya sedang berada di depanmu. Aku menutup mata sesaat. Kata-katanya menenangkan, namun juga mengguncang. Bukankah selama ini aku terlalu sibuk melihat ke belakang sampai lupa menatap ke depan? Saat aku membuka mata, pandanganku bertemu dengan sorot kosong Arga yang anehnya terasa menembus ke dalam diriku. Kamu kuat, Rani. Bahkan saat kamu merasa paling lemah. Katanya lagi, hari ini kamu melawan seseorang yang selama ini kamu beri kekuasaan atas hatimu. Itu langkah besar. Aku mendengus kecil, setengah tertawa kesal, setengah menangis. Kenapa kata-katamu selalu pas? Karena aku juga pernah memaksakan diri pada sesuatu yang tidak layak kupertahankan, jawabnya pelan. Dan aku juga pernah jatuh sangat keras hingga tidak tahu bagaimana berdiri lagi. Aku menatapnya lama. Orang ini bukan sekadar baik. Ada luka dalam dirinya. Luka yang ia jadikan cahaya untuk menerangi luka orang lain. Dan itu membuatku ingin bertanya tentang kisahnya, meski belum saatnya. Tiba-tiba,
Suara angin lewat dari jendela sedikit terbuka, meniup tirai tipis, dan udara malam masuk membawa aroma damai. Tidak ada ketegangan yang tersisa. Hanya rasa lega kecil di dada bercampur ragu, namun juga harapan. Bu Sari bangkit. Rani, malam ini kamu sudah berani. Istirahatlah. Besok kita hadapi lagi hari baru. Aku mengangguk. Ketika berdiri, lututku sempat lemas, tapi langkahku terasa lebih tegap. Saat aku meninggalkan ruang makan, Arga berkata lembut, "Kegelapan semalam membawamu ke sini. Bukan untuk hilang, tapi untuk ditemukan kembali." Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Kata-kata itu masuk ke dalam kalbu. Pelan namun pasti, seperti air yang menembus retakan batu. Dalam hati, aku berbisik, "Allah, jika kau kirimkan badai agar aku melihat arah baru, maka terima kasih. Dan jika ini bagian dari jalan yang kau tunjukkan, aku belajar menerimanya." Malam itu, bukan hanya hatiku yang menangis, tapi juga hatiku yang bangkit. Dan sebelum kupejamkan mata, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi berada dalam gelap seorang diri. Aku sedang berjalan menuju cahaya, meski kaki masih gemetar, dan wajah masih basah air mata. Pagi datang tanpa tergesa, seolah memberi waktu bagi malam untuk benar-benar pergi. Aku membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, dadaku terasa lebih ringan, meski luka itu belum hilang sepenuhnya. Luka itu masih ada, tapi kini ia terasa seperti pintu, bukan jurang. Pintu yang membawaku ke sini, tepat di titik yang membuatku bertanya pada hidup, bukan pasrah padanya. Aku bangkit, merapikan rambut seadanya, lalu menuju teras belakang. Udara segar menyambutku. Rimbunan daun berkilau diterpa mentari. Di kejauhan, terdengar suara burung dan gemericik air dari kolam kecil. Dan di sana, Arga duduk di kursi kayu, menghadap taman. Tongkatnya bersandar seperti biasa, dan tubuhnya tegap dalam kesunyian yang jelas ia kenal baik. Tatapannya tetap kosong, namun entah mengapa ada ketegasan di wajahnya. Bukan ketegangan, melainkan ketenangan yang lahir dari seseorang yang telah banyak melalui badai tanpa suara. Aku berjalan pelan. Kursi di depannya sudah disiapkan. Ia mengangguk pelan saat mendengar langkahku. Bibirnya membentuk senyum tipis. "Selamat pagi," katanya. "Pagi," jawabku. "Semalam, terasa seperti mimpi panjang." "Tidak, itu kenyataan yang akhirnya kamu temui dengan keberanian." Aku duduk, menatapnya. Ada sesuatu berbeda pada pagi ini. Atmosfernya tenang tapi penuh makna. Seperti udara sedang menunggu sesuatu untuk jatuh, untuk terungkap. Dan benar saja, suara langkah berat terdengar memasuki halaman. Langkah yang tidak terburu-buru, tapi tegas. Sopir membuka pintu belakang, dan seseorang masuk. Suamiku. Jantungku menegang lagi. Namun kali ini tidak seperti kemarin. Rasa gentar ada, tapi tidak mendominasi. Ia berdiri beberapa meter dari kami, wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Seolah semalam dia menelan bara amarah yang kini berubah menjadi kecemasan dingin. "Rani, kita bicara," katanya. Suaranya ditahan, tapi penuh tekanan. Aku terlalu terburu kemarin." Aku tidak menjawab. Arga masih duduk dengan tenang. Namun ketika suamiku hendak mendekat, Arga mengangkat tangannya sedikit. Gerakan kecil, lembut, tapi cukup untuk menghentikan langkah itu. "Jangan dulu," ucapnya tenang. Suamiku menatapnya tajam. "Ini urusanku. Jangan ikut campur." Arga menghela napas. Suara napas itu seperti seseorang yang sudah lama menyiapkan kata-kata yang akan keluar. "Kau benar. Ini urusanmu dan Rani. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang belum kamu tahu." Wajah suamiku mengeras. "Kenapa kamu selalu sok tahu?" Arga memiringkan kepala ke arahku, seolah memastikan aku siap mendengarnya juga. Lalu perlahan ia berkata, "Aku tidak buta dari awal. Aku kehilangan penglihatanku karena sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa." Darahku berdesir. Suamiku membeku. Dalam jeda itu,
Arga melanjutkan, suara tetap tenang, tapi tegas bagai pisau yang mengiris perlahan. Beberapa tahun lalu, seseorang menabrakku saat ia mabuk. Ia panik. Ia kabur. Dan hidupku berubah dalam satu malam. Aku menatapnya terpaku. Suamiku tampak kaku seperti patung. Napasnya tersendat. Arga mengangkat wajah sedikit, menghadap ke suamiku. Orang itu adalah kamu. Dunia berhenti. Suaraku hilang. Suamiku pucat. Seakan seluruh darah menghilang dari tubuhnya. Kau jangan fitnah. Kamu tidak bisa membuktikan apapun. Arga tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah lama memaafkan, tapi tidak melupakan. Aku tidak datang untuk menuntut balas. Aku datang karena Allah menempatkan aku di jalan Rani malam itu, untuk alasan yang lebih besar daripada luka lama. Aku memandang suamiku. Tubuhku gemetar. Kenyataan itu menghantamku seperti gelombang besar. Bukan hanya ia mencampakkanku. Ia pernah mencelakai orang lain, lalu lari dari tanggung jawab. Dan Arga tidak pernah menyebutkan rasa bencinya sekalipun. Diamnya lebih mulia daripada teriak orang yang merasa benar. Suamiku tersedak kata-kata. Wajahnya campuran takut dan marah. Aku tidak tahu itu kamu. Itu gelap. Aku takut. Takut pada apa? Arga memotong pelan. Takut dihukum? Bukan takut karena melukai seseorang. Dan itulah perbedaan antara kau dan Rani. Dia terluka. Tapi hati kecilnya tetap ingin memperbaiki. Kau hanya ingin mempertahankan wajahmu, bukan memperbaiki sifatmu. Setiap kata Arga adalah cermin, dan suamiku tidak sanggup menatapnya. Aku mengumpulkan keberanian, menatap suami yang dulu kupanggil tumpuan. Selama ini, aku pikir aku gagal jadi istri. Tapi ternyata, kamu yang gagal jadi manusia sebelum jadi suami. Ia terdiam. Nafasnya berat, matanya memerah, bukan karena penyesalan tulus, tapi karena ego yang remuk. Jika kamu datang untuk menjemputku hanya demi harga dirimu, bisikku, maka kamu tidak akan pernah bisa memulihkan apapun. Suamiku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Arga menundukkan kepala sedikit. Suaranya lembut namun kuat. Pergi, biarkan dia pulih. Jika kau benar-benar ingin berubah, lakukan ketika tidak ada yang melihat, bukan demi mendapatkan dia kembali sebagai trofi. Suamiku menatapku lama. Ada ketakutan di sana, bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kendali. Lalu ia berbalik, langkahnya berat, seperti seseorang yang baru sadar seluruh topeng hidupnya jatuh di depan saksi yang tidak bisa ia kendalikan. Pintu tertutup, keheningan turun, tapi bukan keheningan sesak. Ini keheningan yang membebaskan. Aku menoleh pada Arga. Air mata mengalir tanpa kubendung. Kenapa kamu nggak marah padanya? Kenapa kamu nggak benci? Ia menghela napas pelan. Wajahnya teduh. Karena jika aku memelihara benci, aku sama saja terperangkap dalam malam yang tidak pernah selesai. Aku memilih bangun setiap hari dengan hati yang bebas, bukan hati yang terikat pada dendam. Aku menutup wajahku dengan tangan, terseduh pelan. Ini bukan lagi tentang suamiku. Ini tentang hidup baru yang diam-diam menunggu di depan pintu luka. Arga kemudian berkata, lembut seperti doa. Rani, seseorang yang meninggalkanmu di gelap tidak layak menemanimu saat kamu mulai berjalan menuju cahaya. Aku menangis dalam diam, bukan karena hancur, tapi karena sembuh itu ternyata bisa terasa sesakit ini. Namun juga selega ini. Di dalam hatiku, aku berbisik, Allah, terima kasih, untuk malam yang menyingkapkan wajah dunia, dan pagi yang membuka jalan baru bagiku. Hari itu, bukan hanya rahasia yang terbuka, hatiku juga terbuka. Dan untuk pertama kalinya, aku siap menyambut esok tanpa membawa bayang-bayang kemarin.